Jadi setelah wawancara itu gue bertanya-tanya gitu kan, gue ditempatkan di mana ini. Kebetulan waktu itu gue kerjanya kan waktu magang kan di hotel ya teman-teman. Jadi karena hotelnya itu hotel grup, jadi hotelnya itu banyak. Kita bertanya-tanya gitu kan, ini ditempatkannya di mana sih, di hotel mana sih, nama hotelnya apa sih, daerahnya mana sih. Kita nggak tahu ya, yang kita tahu itu kita kerja di hotel. Action, minasang konnichiwa, pau pau desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang job ya teman-teman. Nah, jadi ada sebagian teman-teman kita yang job matching ya, baik itu untuk visa magang maupun untuk Utegino ya, khususnya untuk dua jenis visa ini. Ada yang wawancara itu melalui LPK seperti itu kan. Dan setelah diumumkan kapan wawancaranya, akhirnya wawancara seperti itu. Dan setelah wawancara nanti dijelaskan semuanya tentang, kadang dijelaskan tentang gaji, tentang jam kerja, segala macam. Itu biasanya sebagian ada ya saat wawancara dijelaskan. Nah, tapi kadang ada juga nih sebagian teman-teman itu yang saat wawancara mungkin tidak dijelaskan di mana lokasi, di mana tempat teman-teman tinggal, di prefektur mana, nama restorannya apa, seperti itu ya. Itu ada sebagian yang tidak dijelaskan ya teman-teman. Nah, jadi apakah hal yang seperti itu wajar atau sebenarnya hal yang seperti itu tidak boleh atau aneh? Nah, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan ya kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, sebenarnya untuk wawancara itu adalah tahap awal ya teman-teman, tahap awal untuk proses masuk ke Jepang. Jadi kadang memang saat teman-teman itu bekerja di Jepang kan dalam proses wawancara tuh, nanti kan semuanya dijelaskan ya teman-teman. Oh, nanti kamu bekerja di, anggaplah jobnya restoran misalnya seperti itu ya. Kamu bekerja di restoran, pekerjaan kamu adalah menyiapkan makanan dan melayani tamu misalnya seperti itu. Nanti jam kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, nanti dilanjutkan lagi jam 5 sampai jam 10 malam, misalnya ya seperti itu. Nah, sebagian wawancara memang ada yang sistematis yang menjelaskan dengan baik tentang bagaimana prosedur apa-apa saja yang akan dikerjakan nanti saat di Jepang ya teman-teman. Tetapi ada wawancara itu yang simple-simple saja, standar-standar aja, kayak ngobrol-ngobrol aja, ada simple, formalitas aja seperti itu ada. Nah, jadi kadang kita nggak tahu mau ditempatkan di mana, di prefektur mana, kerjanya di bagian apanya seperti itu. Misalnya kerja di restoran di bagian apa, entah ke dapur atau ke pelayanan, kita nggak tahu seperti itu. Atau mungkin misalnya di bagian pemotongan ayam, kita nggak tahu mau motong bagian apa seperti itu kan ada. Nah, jadi disitulah yang namanya ada pertanyaan. Kadang ada orang-orang kaisha itu pasti nanya seperti itu, setelah selesai wawancara pasti nanya, "Shichi mo ga arimasu ka?" Pasti ada ya. Nah, jadi di saat itulah teman-teman menanyakan tentang kebingungan teman-teman ya. Kadang kebanyakan ya orang-orang yang wawancara itu, yang gue lihat dan bahkan yang wawancara dengan gue ya, anak-anak baito itu gue tanya, "Shichi mo ga arimasu ka?" Pasti jawabannya "Tokuni nai," nggak ada gitu. Ya, sebenarnya ketika teman-teman dapat pertanyaan seperti itu adalah kesempatan teman-teman untuk mencari tahu apa yang menjadi kebingungan teman-teman seperti itu ya. Nah, tetapi kalau sekiranya teman-teman udah terlanjur nih jawab, oh nggak ada pertanyaan seperti itu dan sesuanya diselesaikan seperti itu, nanti semua tentang informasi pekerjaan teman-teman itu akan dijelaskan di kontrak kerja ya teman-teman. Jadi nanti di kontrak itu udah pasti dijelaskan jam kerjanya masuk jam segini, hari kerjanya segini, liburnya segini, kalau lembur dibayar segini, terus diletakkan di daerah sini seperti itu ya, itu pasti dijelaskan ya teman-teman. Nanti teman-teman pasti ketahuan di mana teman-teman akan ditempatkan. Dan gue pribadi ya, berdasarkan pengalaman gue sendiri pun, gue juga setelah wawancara itu kan tanda tangan kontraknya agak lama ya teman-teman, sekitar 2 atau 3 bulan setelah wawancara. Jadi setelah wawancara itu gue bertanya-tanya gitu kan, gue ditempatkan di mana ini. Kebetulan waktu itu gue kerjanya kan waktu magang kan di hotel ya teman-teman. Jadi karena hotelnya itu hotel grup, jadi hotelnya itu banyak. Kita bertanya-tanya gitu kan, ini ditempatkannya di mana sih, di hotel mana sih, nama hotelnya apa sih, daerahnya mana sih. Kita nggak tahu ya, yang kita tahu itu kita kerja di hotel bidang building cleaning, cuma itu ya. Dan building cleaning itu pun baru tahu saat nyampe di Jepang. Kita tahunya itu kerja di hotel bagian bed making, seperti itu aja yang kita tahu seperti itu ya. Nah, jadi setelah dapat kontrak ya teman-teman ya, setelah dapat kontrak kita bisa lihat
oh ternyata gue diletakkan di Fukuoka dengan nama hotel ini, dari grup hotel ini, seperti itu. Nah itu nanti ketahuan di kontrak ya teman-teman. Nah tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu ya teman-teman, memang kalau sekiranya teman-teman bekerja di satu perusahaan grup yang besar yang cabangnya itu banyak ya teman-teman ya, mungkin anggaplah teman-teman itu pertama atau awal-awal di kontrak teman-teman dijelaskan kalau teman-teman misalnya penempatannya di Fukuoka, seperti itu ya teman-teman. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ya teman-teman itu mungkin akan ditempatkan di daerah lain, di cabang lain, seperti itu. Mungkin di daerah Kanto atau di daerah Kyushu atau daerah Chubu, seperti itu ya. Itu nggak tertutup kemungkinan akan bisa terjadi hal seperti itu, dan menurut gue itu wajar ya teman-teman. Nah jadi sebenarnya patokan kontrak itu nggak bisa jadi patokan ya teman-teman, tetapi itu hal yang paling penting yang teman-teman tanyakan saat teman-teman itu wawancara. Karena gue dulu saat wawancara itu juga gue tanyakan, karena gue wawancara kan di perusahaan yang cabangnya itu banyak ya teman-teman. Waktu itu pas wawancara bidang building cleaning, gue tanya kalau sekiranya gue bekerja di perusahaan ini, apakah ada kemungkinan gue akan dipindahkan ke daerah lain, ke daerah sini, situ-situ, kata gue tanya seperti itu kan. Nah waktu itu Sachonya jawab enggak, katanya gitu, karena ini memang gue khusus ditempatkan di daerah Fukuoka aja, seperti itu. Nggak akan pindah ke Kumamoto, nggak akan pindah ke Oita, dan nggak akan pindah ke Tokyo, seperti itu. Nah jadi kalau sekiranya teman-teman mungkin tipe orang yang nggak mau pindah-pindah, sebaiknya teman-teman tanyakanlah ke kaisha teman-teman tersebut, apakah nanti ada mungkin untuk dipindahkan nggak, seperti itu. Nah jadi kan kita tahu di awal, oh ya ada nih mungkin dipindahkan daerah sini, ya kalau sekiranya teman-teman nggak mau ya teman-teman bisa skip job tersebut, cari job yang lain, seperti itu ya. Nah hal-hal seperti itu ada karena beberapa teman-teman gue yang ngobrol dengan gue gitu kan, awalnya dia ditempatkan di daerah A, di prefektur A. Nah setelah beberapa bulan, 2-3 bulan berjalan, dia dipindahkan ke prefektur B gitu, dengan pekerjaan yang masih sama tetapi pindah prefektur aja, seperti itu ada. Nah kadang kan kalau orang-orang yang nggak mau pindah itu biasanya ribetnya itu pindahannya itu ya teman-teman, harus belanja lagi, menyesuaikan, beres-beres barang lagi, diatur lagi semuanya, dipersiapkan lagi semuanya. Kadang kan itu ribetnya kalau kita pindah-pindah itu. Tapi kalau teman-teman yang tipenya suka pindah-pindah ya nggak masalah, jika kalau sekiranya teman-teman ditempatkan di cabang kaisha yang lain, seperti itu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman itu tidak tahu di mana penempatan teman-teman saat wawancara, itu wajar ya teman-teman. Itu memang kadang kita juga bertanya-tanya. Kadang kalau sekiranya teman-teman dapat LPK yang tidak transparan ya teman-teman, kadang teman-teman pasti akan bertanya-tanya sampai teman-teman dapat kontrak, seperti itu. Nah jadi lebih kurang seperti itu ya yang bisa gue jelaskan. Kalau sekiranya teman-teman itu nggak tahu ditempatkan di mana, itu wajar ya teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman itu dipindahkan saat teman-teman sudah nyampe Jepang, itu juga wajar ya teman-teman. Tetapi teman-teman juga memiliki hak untuk menolak ya teman-teman. Karena apa? Gue sendiri waktu di sini di restoran, gue waktu itu ditawarkan untuk shucho atau dinas keluar kota atau bekerja di restoran lain. Waktu itu gue ditawarkan untuk bekerja 1 minggu di restoran yang ada di Kanto. Gue tolak, shimasen, nggak bisa kalau gue ke Kanto, seperti itu. Gue dengan alasan gue nggak bisa ninggalin ayah sendirian, seperti itu ya. Pokoknya alasan gue agak bisa diterima lah oleh owner gitu kan ya. Alhasil gue nggak jadi pindah ke Kanto waktu itu, dan waktu itu udah ditawarin 2 kali, gue tolak dua-duanya, seperti itu. Karena apa ya sebenarnya hitung-hitung liburan gitu kan, tapi kalau gue pergi sendiri gue juga nggak mau, kecuali gue sama ayah dibawa ke Kanto, ya gue oke aja 1 minggu atau 1 bulan di sana, seperti itu. Nah itu balik lagi ke kebijakan kaisha ya teman-teman. Tapi ada dalam kondisi tertentu mungkin teman-teman nggak bisa nolak gitu, karena mungkin kaisha sangat butuh sekali nih untuk memindahkan beberapa orang ke kaisha yang baru, ke cabang yang baru, seperti itu ya. Nah itu juga ada, itu dalam beberapa kasus teman-teman gue itu ada seperti itu. Ada yang kadang kita itu setelah pindah itu mendapatkan perubahan yang menyenangkan, ada yang setelah kita pindah itu mendapatkan perubahan yang tidak menyenangkan. Nah jadi teman-teman pikirkan lagi, kalau sekiranya teman-teman itu punya pertanyaan saat wawancara, teman-teman tanyakanlah pertanyaan yang mungkin sekiranya akan berguna untuk teman-teman di kemudian hari ya teman-teman. Nah jadi lebih kurang seperti itu informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman itu masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.